Itu terjadi banyak banget. Aku pernah didatengin sama, beberapa orang dengan kasus yang sama, tapi itu masalahnya nyawa. Jadi karena ini sudah besar banget dan sudah ngeri banget, itu masalahnya nyawa. Aku cuma bisa bilang gini, "Mas, kalau aku ditanya seperti ini dan dikatakan, 'Apakah boleh aku tidak ngomong?' Jawabannya aku nggak punya dalilnya. Aku nggak punya argumen, aku nggak punya ayat Quran ataupun nggak punya, apa namanya, hadis yang untuk membenarkan kalau dia harus mendiamkan kezoliman." Maka di dalam Islam itu ada satu dalil hadis yang justru menyuruh kita untuk melakukan yang terbaik. Jadi kata kata Rasulullah begini, "Kalau kamu melihat satu kemungkaran, kamu bisa ubah dengan perbuatanmu, maka ubah dengan perbuatanmu. Kalau nggak bisa, maka dengan kata-katamu. Kalau nggak bisa, maka dengan diam dan tidak ikut-ikutan." Nah, itu yang paling rendah kata Rasulullah. Jadi diam dan tidak ikut-ikutan itu yang paling rendah di dalam iman. Nah, artinya kalau dia misalnya dia punya kekuasaan, dia udah tahu mana yang benar dan dia bisa untuk berbuat sesuatu, dia harus nyampein sesuatu itu sebenarnya. Nah, jadi aku nggak punya argumen untuk misalnya ya, untuk jangan deh misalnya. Kecuali kalau itu berkaitan dengan nyawa. Kalau berkaitan dengan nyawa, bisa jadi dia punya sebuah pembenaran untuk nggak ngomong. Kalau memang yakin pasti dibunuh ya. Maka kalau udah yakin pasti hilang nyawa, itu di dalam Islam semua hukum bisa ditabrak. Contohnya misalnya, kalau kita nggak makan pasti mati, babi bisa dimakan tuh. Tapi misalnya kalau ada babi dan nasi goreng, ya nasi goreng dulu lah. Jadi artinya ini adalah di dalam Islam nih.